Shalom saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Pendeta Samuel Rapa dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Pembacaan kita kali ini dalam Mazmur 16. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang saleh, miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rupanya di sini pemazmur membuat keputusan-keputusan yang sangat penting. Dia datang berlindung kembali kepada Allah dan menyatakan imannya kepada Tuhan, kepercayaannya, komitmennya yang kuat kepada Tuhan. Karena di sekelilingnya ada banyak penyembah-penyembah berhala, orang-orang yang mengikuti Allah-Allah lain. Dan dia melihat bahwa di dalam Allah-Allah lain yang mereka sembah ini, semuanya mereka persembahkan untuk berhala-berhala itu. Bahkan mereka mengorbankan korban-korban yang tidak biasa untuk mencurahkan darah. Dan itu seringkali saudara adalah korban-korban selain hewan, adalah korban-korban manusia yang diberikan sebagai persembahan kepada dewa-dewa. Nah saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, namun pemazmur melihat apa yang mereka lakukan tidak memberikan sesuatu yang berarti bagi masa depan. Itu sebabnya dia berkata, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Dia melihat bahwa tidak ada makna dalam hidup ini kalau lepas dari Tuhan. Sesuatu pun tidak ada yang baik jikalau kehadiran Tuhan dan berkat-Nya tidak ada dalam hidup. Nah, Rasul Paulus pernah mengatakan hal ini saudara dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Sama seperti Daud berkata, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Nah, dalam Galatia 2 ayat 20 juga Rasul Paulus pernah juga mengatakan bahwa aku hidup bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup. Rasul Paulus dan Daud menemukan makna hidup, arti hidup yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Melalui kebaikan-kebaikan, kehadirannya dan berkat-berkatnya, itulah yang berarti. Sehingga dia berkata di dalam ayat yang kelima ini, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Tuhan sendirilah piala kemenangannya, warisan hidupnya. Ya, suatu aspek penting dari warisan selaku orang percaya dalam perjanjian baru, saudara, jika seorang mengasihi Allah, menuruti firman dan mengasihi dia, Yesus berkata, kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Nah, persekutuan dengan Allah itulah sumber berkat dan kebahagiaan yang sejati dan yang pasti.
Ayat 8 kemudian juga dia berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ini bagian orang percaya, saudara, adalah menikmati Tuhan senantiasa. Memiliki hubungan persekutuan yang akrab, intim senantiasa dengan Tuhan. Dan menyadari kehadiran Tuhan, perlindungan Tuhan, sukacita Tuhan, semua digambarkan Daud di sana, saudara. Dia berkata di sana bahwa di hadapan Tuhanlah ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Dan Tuhan tidak akan pernah biarkan orang-orang benarnya, orang-orang salehnya untuk melihat kebinasaan. Artinya keselamatan yang kekal adalah pasti bagi orang-orang yang bersandar penuh, yang memiliki komitmen yang penuh, yang menjadi penyembah-penyembah Allah, mengakui bahwa Yesuslah Tuhannya. Tuhan artinya di sini, saudara, kurios artinya penguasa satu-satunya di dalam hidup orang itu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang membuat banyak orang percaya mengalami kebimbangan, mengalami, saudara-saudara, berbagai hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Karena seringkali mendua hati. Di satu sisi pergi gereja, percaya Tuhan, tetapi di sisi yang lain ketika menghadapi persoalan, mencari pertolongan-pertolongan yang bukan datang dari Tuhan, saudara-saudara. Ya, kalau dia sakit dia ke dokter, ya saya katakan dokter adalah anugerah Tuhan untuk meringankan beban kutuk yang pernah dialami oleh manusia akibat dosa. Tetapi bagaimana dengan dukun? Bagaimana dengan penyembuhan alternatif? Bagaimana dengan banyak hal-hal yang lain yang bukan dari Tuhan, saudara-saudara? Itu adalah penyembahan berhala, itu adalah mengikuti Allah-Allah lain. Sehingga banyak orang yang tidak mengerti kadang-kadang bahwa apa yang mereka alami akibat daripada mereka punya hubungan dengan kuasa-kuasa ilahi yang dari bumi, yang dari dunia lain, saudara-saudara, bukan dari surga. Nah, saudara yang saya kasihi, ada banyak contoh yang bisa kita lihat. Ada banyak orang yang saya temui dalam pelayanan. Ada seorang ibu yang hampir gila. Ternyata ketika di konseling, saudara-saudara, dia punya pusaka, suaminya punya pusaka, sebuah parang yang panjang, yang turun-temurun, harus disimpan. Dan saudara, ternyata pusaka inilah yang mencelakai rumah tangga mereka. Perkelahi, anak-anak tidak beres, lalu kemudian sang ibu sakit dan hampir hilang ingatan. Ketika hal itu diserahkan, parang ini diserahkan, lalu kemudian dimusnahkan, mereka mengalami damai sejahtera dan kesembuhan. Banyak saudara yang saya temukan dalam pelayanan bertahun-tahun, orang-orang menyimpan apa yang disebut dengan pusaka nenek moyang. Nah, sehingga terjadi banyak hal, sering mengalami celaka, kawin cerai, lalu kemudian sakit penyakit yang tidak habis-habis, anak-anak yang ribut terus dalam rumah, lalu kemudian suami istri yang tidak akur, sering berkelahi. Dan mereka bingung kenapa ini terjadi. Mereka tidak ingin, tapi itu semua terjadi. Tetapi saudara yang saya kasihi, itu karena akibat daripada ada kuasa kegelapan yang mereka simpan sementara mereka menyembah Tuhan, yaitu Yesus. Tetapi mereka mempercayai juga hal itu. Mereka takut membuangnya karena mereka berkata takut nanti ada hal yang terjadi. Padahal semua keburukan yang terjadi itu diakibatkan oleh pusaka-pusaka itu. Nah, itulah saudara, ada banyak hal, orang ke dukun kalau sakit, bertanya ke dukun kalau mau naik pangkat, meminta sesuatu ke dukun kalau supaya disukai orang, supaya jadi cantik, mau pasang susuk supaya menarik dan sebagainya, saudara-saudara. Semua itu adalah pekerjaan daripada kuasa kegelapan dan terlalu banyak akibat negatif yang membuat orang itu tidak tentram, tidak tenang, sukar tidur kadang-kadang saudara, seperti ada sesuatu yang selalu menghantui, tidak ada sukacita yang abadi yang mengalir dalam hidupnya. Nah saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, akhir-akhir ini ada pengobatan-pengobatan dari dunia lain saudara, yaitu ada kalung-kalung, ada gelang-gelang yang katanya bisa menyembuhkan saudara. Lalu kemudian banyak orang yang membelinya, dan ya tentu karena
kepandaian daripada sang penjual, saudara, berbicara. Namun saudara, itulah pentingnya bagi orang percaya juga bukan hanya mendengar-mendengar saja, tapi membaca buku-buku rohani, saudara-saudara. Pengarang buku rohani begitu banyak yang menuliskan tentang hal-hal ini, yaitu gerakan zaman baru, New Age Movement, humanisme, gerakan humanisme, saudara-saudara, atau Christian Science, yaitu aliran-aliran yang sebenarnya bidat di dalam kekristenan dan mencampur adukan semua agama di dalamnya, saudara, yang berasal dari agama-agama timur yang mengandung kuasa-kuasa kegelapan, mempercayai kekuatan-kekuatan alam, kegelapan alam, saudara, di dalam benda-benda yang bisa menyembuhkan. Dan itulah yang sekarang sedang dijual, saudara-saudara. Iblis itu, saudara, tidak muncul dalam bentuk yang menyeramkan, tetapi dia muncul sekarang dalam bentuk-bentuk yang menjanjikan, saudara, yang orang kalau tidak hidup di dalam roh, tidak hidup di dalam kuasa Roh Kudus, tidak hidup bergaul sungguh akrab dengan Allah, memiliki komitmen yang sungguh hidup di dalam Tuhan, inilah yang mudah tertipu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dari iklan-iklan, dari perkataan orang lain, tidak hidup dalam kebenaran karena ketidaktahuanlah, maka iblis mudah sekali menipu kita. Tapi saudara yang saya kasihi, mari hari ini, kalau engkau, saudara, melihat hal-hal seperti ini, putuskanlah seperti Raja Daud berkata, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Hanya Engkaulah penyembuhku, ya Tuhan. Engkaulah segala-galanya di hidupku. Engkaulah sumber berkatku. Engkaulah sumber hidup. Ya Abba, ya Bapa. Abba, Bapa, saudara-saudara, artinya, saudara-saudara, bahwa dialah satu-satunya sumber. Bapa itu sumber, saudara. Ya, kelahiran seorang anak di dalam dunia ini karena ada sumbernya, yaitu seorang ayah melepaskan sel sperma lalu masuk ke dalam rahim wanita, bertemu dengan sel telur, maka sel telur itu bisa hidup dan menghasilkan seorang anak. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari sel sperma itu, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya disebut Bapa. Artinya sumber, dialah sumber hidup kita, sumber kebahagiaan, sumber sukacita, sumber kita dalam kedamaian hidup, ketentraman hidup, sumber berkat-berkat kita, sumber kesembuhan kita, sumber kekuatan menghadapi berbagai ujian, cobaan, badai hidup, bahkan sumber kuasa untuk melawan segala kuasa-kuasa kegelapan dunia ini. Dialah sumber kita, saudara. Karena itu, saudara yang saya kasihi, bacalah firman Allah supaya saudara tidak mudah ditipu oleh setan. Berdoa kepada Tuhan, biarkan Roh Kudus, minta senantiasa Roh Kudus memenuhi engkau. Hidupmu dipimpin oleh kebenaran-kebenarannya dan oleh pimpinan rohnya, saudara. Iblis tidak mudah menipu kehidupanmu. Saudara yang saya kasihi, seringkali saudara kita tidak mengerti bahwa ketidakpuasan dalam hati, ketidakbahagiaan dalam hati, ketakutan, kecemasan yang menimpa dunia, saudara, dan juga, saudara, berbagai kekhawatiran, kepanikan yang tidak diselesaikan di hadapan Tuhan, yang membawa orang untuk mencari jalan lain di luar Tuhan. Karena itu, saudara, kalau engkau mengalami persoalan, engkau takut, engkau cemas, engkau gelisah, engkau mengalami kekhawatiran di hidupmu, jangan panik, saudara. Jangan berpikir mencari jalan yang cepat, jalan kompas, saudara-saudara. Tidak ada. Saya mau katakan, di dalam Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan bagi kita, dialah sumber sukacita di sini, saudara. Mari katakan seperti pemazmur, aku mau memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan, hatinya bersuka-suka di hadapan Tuhan. Karena dengan cara itulah, ayat 9 dia berkata, tubuhku akan diam dengan tentram. Ada ketentraman dalam tubuh, artinya kesehatan. Ada kelimpahan dalam hidupnya, saudara. Dia bisa tidur tenang, makan enak dan nyaman, saudara. Dan orang tidak akan melihat kebinasaan. Dan dia berkata bahwa di hadapan Tuhanlah sukacita yang berlimpah, kenikmatan sesungguhnya senantiasa, artinya terus menerus, hanya bisa kita alami di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara.
yang sudah mati bagi kita, menyelesaikan bagi kita. Dan dia berkata, sudah selesai, persoalanmu sudah diselesaikan, semua masalahmu, penyakitmu, semua hal-hal yang buruk di hidupmu itu sudah diselesaikan. Mari datang kepada dia saudara, hidup di dalam dia, sembah, memuji-muji dia senantiasa, bersuka cita di dalam dia. Katakan kepadanya, aku berlindung padamu Tuhan, sebab engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Orang-orang kudus di tanah ini, mereka lah orang mulia yang menjadi kesukaanku selalu. Jadi bergaul dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama saudara-saudara yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi ingat, orang yang menyembah berhala, bertambah besar kesedihan mereka. Yang mereka alami hanya kesedihan demi kesedihan, kesengsaraan demi kesengsaraan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan demi kecemasan, menindih terus saudara-saudara. Muncullah berbagai penyakit, muncullah berbagai kesusahan yang tidak diharapkan. Puji Tuhan bahwa kita memiliki Allah yang baik. Karena itu mari datang menyembah, memuji, dan memuliakan Dia senantiasa. Haleluya. Biar firman Tuhan ini menguatkan kita semua di sepanjang hari yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkaulah Tuhan tempat kami berlindung. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Bapa, Aba yang adalah sumber kami. Engkaulah sumber sukacita, Engkaulah sumber damai sejahtera kami, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber hidup satu-satunya yang kami perlukan Tuhan, yang menghidupi kami. Engkaulah tujuan hidup kami. Engkau membuat hidup kami bermakna, berarti, berbahagia, bersukacita, bergembira, dan memuji-muji senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih kami jalani hari-hari ini bersamamu. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus pimpin kami. Dan biar kebenaran-kebenaran-Mu yang selalu berbicara dalam hidup kami Tuhan, untuk kami jalani hidup ini bersama-sama dengan Engkau. Pimpin umat-Mu Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, roh-roh penyembahan berhala, kalau ada di dalam anak-anak-Mu ya Tuhan selama ini, hancurkan. Aku tolak, aku ikat, kami tolak itu dalam nama Yesus Kristus. Lepaskan semua itu, kutuk-kutuk roh-roh nenek moyang yang turun ya Tuhan Yesus akibat penyembahan berhala di dalam pusaka-pusaka. Hari ini itu dilepas, dibuang, dihancurkan Tuhan. Dan dalam nama Yesus, saudara-saudara yang mendengar ini Tuhan, sungguh ya Tuhan Yesus, dilepaskan, mengalami sukacita ya Tuhan. Dalam nama Yesus, putuskan dari kutuk-kutuk nenek moyang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sumber bahagia, Tuhan sumber sukacita, Tuhan sumber damai kami. Di dalam nama Yesus yang hidup, aku bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi, tetap hidup di dalam bersekutu dengan Tuhan, berdoa, dan senantiasa berjalan di dalam kebenaran-kebenarannya. Tuhan menyertai kita semua. Salam restorasi.